Ini saya ingin deep talk ke pribadi ya. Melihat uang itu sebagai apa? Pak, udah habis waktunya, Pak. Jangan lari. Ini karena uang ini bisa jadi pisau. Halo teman surveyor, kembali lagi di Cerita Geometri, cerita inspirasi untuk surveyor seluruh Indonesia. Ya, sudah nyobain lah gitu ya, kerja di office tower tuh kayak gimana. Refleksikan geometri, Wisnu di geometri, apa yang berubah? Nah, lanjut yang tadi nih ya. Yes. Sebelum saya masuk geometri, pas akhirnya nih, setelah dari Jakarta tuh kan saya resign nih. Saya bukan resign, lebih ke setelah habis kontrak 2 tahun saya nggak lanjut. Ada jeda sekitar 2 bulan. Saya tuh sebenarnya udah pasrah. Saya kontak Pak Zulpan. Saya tuh tanya saya mau kerja di Garut. Ada info nggak? Lebih ke relasi. Sebenarnya di Garut aja. Pak Zulpan tokoh ya. Ini bagi teman-teman yang nggak tahu Pak Zulpannya itu coba lihat di video cerita geometri, masih ada tuh saya dengan Pak Zulpan, bisa di searching. Iya. Nah, saya kontak Pak Zulpan. Oh nanti nggak ada katanya. Tapi nggak lama kemudian dia ada ngontak dan akhirnya ngajak lah ke geometri. Iya. Dan itu tuh saya tuh sebenarnya lebih ke dalam posisi sedang pasrah ke Allah. Saya tuh nggak tahu. Dan sebelum saya tahu bahwa Pak Zulpan mau ngajak ke Bandung tuh, saya, istri dan orang tua tuh udah berdoa kayak gini. Kayaknya kerja di Bandung aja ya. Enak nih kayaknya di Bandung, deket. Tapi ya nggak terlalu Garut lah kayak gitu. Berarti geometri ada jawaban dari Makanya, doa-doa. dari sebelumnya konten sebelumnya juga ya saya udah bilang bahwa mungkin geometri jawaban dari doa. Gitu. Nah, perubahan yang paling signifikan dari saya ketika masuk ke geometri itu adalah kebangkitan pemikiran. Masya Allah. Apalagi itu, kebangkitan guys. pemikiran, terbukanya pemikiran saya dari hanya sekedar mendalam menjadi berusaha untuk al-fikru al-mustanir. Istilah apa itu? Pemikiran yang lebih terbuka lagi, lebih cemerlang gitu. Jadi melihat bahwa dunia ini tidak sekedar ya gini-gini aja, nah itu ya jadi saya nggak nganggap terbuka ya, lebih terbuka aja, tidak open minded, tidak menganggap bahwa segalanya tuh dunia saja gitu yang ada sekarang, nggak kayak gitu. Jadi udah lebih menuju ke akhiratan. Masya, ini perusahaan apa geometri menurut Anda ini? Oh, itu sih ya. Geometri sih buat saya sekarang apa ya, bukan hanya sebagai ya, saya menganggapnya ini memang batu pijakan yang Allah berikan kepada saya agar menjadi pribadi yang lebih baik sih Pak. Karena yang saya rasakan tidak ada gitu di perusahaan sebelum-sebelumnya yang seperti geometri, baik itu dari budayanya, lingkungannya, dan Masya Allah, cara kepemimpinan direksinya. Aneh ya, agak aneh-aneh gitu. Jadi kan karena Wisnu tahun 2021 ya, 21 akhir masuk ke project 2022 itu merasakanlah proses bagaimana tumbuh kembangnya geometri dari sisi Wisnu sendiri nih, point of view. Apakah memang geometri itu sepotensi itu ke depan, apa dilihat dari apanya gitu kira-kira? Oke. Kok bisa growth gitu ya? Dulu berapa orang kita? Sekarang enggak gitu kan? Iya. Saya masuk sekitar belasan ya kalau nggak salah dulu tuh, mungkin dari total tuh belasan 20-an lah, belum masih ini. belasan. Dan sekarang udah hampir 50-an lebih, mungkinnya ketika tahun ini mungkin akan 50 lebih. Yang saya lihat sih pertama potensinya tuh memang jadi gini. Kita melihatnya potensi geometri kalau secara dengan yang sekelas ya, mungkin bisa melebihi semuanya yang di bidang anggaplah kita tuh sekarang dealer alat survei. Dealer alat survei. Ya. Bisa saja kita benar-benar menjadi yang terbesar di bidang itu. Di namanya? Di bagian itu. Kita bisa benar-benar jadi yang terbesar. Oh, masa sih? Benar, saya lihatnya seperti itu. Tapi lagi sama saya jadi ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi bukan berarti wah kita akan sebesar Indofood ya, enggak. Karena segmen kita bukan segmen fast moving gitu ya. Industrinya beda.
Tapi untuk segmen yang memang yang tadi saya bilang ketika di bidang yang sama, kemudian kita posisinya di dealer alat survei, kita bisa itu visi geometri itu di 2030 untuk menjadi yang terbesar itu sangat besar potensinya. Selain dari itu, ya mungkin saya melihat dari Bapak juga ya. Bapak Ini kamu? bukan menjilat ya. Bapak kamu ya? Bapak siapa? Pak Yusman. Bukan menjilat, tapi memang Pak Yusman ini, Saya mau melarikan diri. jadi Pak Yusman ini memang optimistis ya, ambisius juga. Visinya tuh memang bagus ya, punya visi yang jelas dan tertata gitu. Itu yang saya lihat dari seorang direktur utama di geometri yang membuat kita memang bisa mencapai visi kita bersama-sama. Jadi bukan dongeng. Bukan dongeng. Udah terbukti lah ya. Terbukti. 5 tahun ini ya. Ya, Ada apalagi gitu, ada aja. apalagi kan posisi saya di keuangan, jujur aja, ya luar Amazing. biasa, Amazing. luar biasa. Oke. Apa luar biasa gimana? Tapi deskripsikan Ya. secara umum saja ya. Oke. Supaya soalnya nggak sulit. Oke, luar biasanya itu dalam kepengelolaan keuangan yang kita lakukan saat ini, kita memang tidak kita berusaha benar-benar untuk efektif dan efisien di operasional, tapi kita juga tidak melupakan untuk mensejahterakan karyawan ya, dan itu juga dilakukan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh direksi ya, yang saya lihat seperti itu. Sehingga, dan satu lagi sih yang saya lihat juga, karena kita juga tidak hanya mengandalkan tentang duniawi, jadi saya lihat sering kali terjadi banyak pertolongan yang tadi sangka-sangka. Jadi rezeki yang tadi sangka-sangka tuh sangat sering terjadi. Ketika tidak terlalu jauh lah, tahun kemarin lah, tahun 2025 itu menjadi tren yang sangat ramai di dunia alat survei pemetaan ketika ekonomi sedang lemah dan Anomali ya. Ya, orang-orang bilang aduh sepi segala macam, tapi kita enggak. Kita Tetap growth ya. tetap growth. Mungkin growth-nya tidak sesuai yang kita harapkan banget gitu, tapi bukan tidak sama loh, tapi tetap growth gitu, tetap naik. Itu sebuah anomali. Nah, itu ada strateginya Pak Wisnu. Nanti Ya. nanti itu kalau terlalu dalam saya itu rahasia. Aman. Tapi ya memang betul sih, lebih kepada bagaimana kita juga selalu menyandarkan hasil itu kepada yang lebih maha kuasa ya, yang maha kuasa. Apa dayanya kita cuman bisa berencana, tetap Tuhan yang menentukan. Jadi tetap itu jadi kunci yang tidak terlihat sebetulnya, tapi itu fundamental sih Pak Wis. Karena tadi Pak Wisnu ngomongin uang. Saya ingin lebih dalam lagi Pak Wisnu. Bagaimana Pak Wisnu memaknai tentang uang gitu. Ini saya ingin deep talk ke pribadi ya. Melihat uang itu sebagai apa? Pak, udah habis waktunya Pak. Jangan lari. Ini karena uang ini bisa jadi pisau yang tajam, bisa melukai tapi juga sangat bermanfaat. Nah ini bagi Pak Wisnu, uang itu apa makna uang? Oke. Mohon maaf ya, ada napas-napas yang mulai berat. Memang ini saya ingin sedikit menguji gitu. Karena Pak Wisnu ini sedang dalam masa promosi manajer keuangan. Oke. Jadi kalau menurut saya uang itu hanya sebagai alat ya Pak. Masya Allah. Bagi saya, jadi perspektifnya tuh uang tuh kan jadi sering ada peribahasa kalau uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Menurut saya sih tidak seperti itu ya. Nggak seharus segalanya butuh uang juga karena masih banyak hal lain gitu. Sehingga uang itu hanya sebagai alat Pak kalau menurut saya. Bukan target. Bukan target dan bukan juga bukan sesuatu yang memang harus dipertaruhkan terlalu berlebihan gitu. Jadi Nampaknya Anda berubah.
Dulu gimana sekarang kan jadi berubah. Betul. Coba. Jadi uang itu kalau menurut saya hanya menjadi fasilitas saja untuk kita khususnya apalagi misalnya di perusahaan. Geometri, teman surveyor.